खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami mendapatkan kehormatan untuk menayangkan cuplikan mulakat Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz dengan Majlis Ansarullah Kanada minggu ini. Pada hari Minggu yang lalu, Majlis Amila Ansarullah Kanada mendapatkan keberkatan mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz. Para peserta telah melakukan perjalanan secara khusus dari Kanada untuk melakukan mulakat yang diadakan di MTA Studio, Islamabad. Setelah berdoa, para anggota Amilah mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ketika berbicara dengan Naib Qaid Tarbiyat, Huzur menekankan pentingnya mendorong para anggota Ansarullah untuk mendirikan salat 5 waktu. Berapa rata-rata kehadiran salat subuh di masjid? Apakah Anda pernah mengeceknya? Ya Huzur, pada hari-hari biasa, rata-rata 8 hingga 10 ansar yang hadir, namun di akhir pekan, lebih kurang 80 hingga 90 ansar yang hadir, kadang hingga sampai 100 orang juga. Bagaimana untuk salat maghrib dan isya? Untuk salat maghrib dan isya, kehadirannya lebih kurang 15 hingga 20 orang Huzur. Untuk musim sekarang kan siangnya panjang dan bisa pulang cepat dari pekerjaan, ya Huzur masih diliputi kemalasan. Kalau ansar saja malas, lantas bagaimana keadaan badan-badan lainnya? Generasi berikutnya akan mendapatkan tarbiyat jika ansornya mentarbiyati kan? Jika tarbiyat ansornya masih belum baik, maka generasi berikutnya pun akan luput dari tarbiyat. Ini sangat penting. Huzur juga berbicara kepada Sekretaris Nasional Bidang Mal. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pengurus mal untuk menarik canda. Jika upaya yang sama dilakukan oleh pengurus tarbiyat, maka permasalahan lainnya akan dengan sendirinya terselesaikan. Anda mengadakan 10 hari mal, namun untuk tarbiyat tidak. Lalu Anda mengejar-ngejar anggota agar mereka membayar canda, namun hal yang sama tidak Anda lakukan untuk menyuruh mereka agar melakukan salat, untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, menelaah buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ketika mulakat, Sekretaris Taklim Nasional memohon petunjuk dari Huzur. Huzur masih diliputi rasa malas untuk membaca buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Untuk itu mohon kiranya Huzur memberikan petunjuk dalam hal ini. Jika Anda tidak dapat membaca buku Masih Maud secara utuh, bagi mereka yang mengetahui bahasa Inggris, bisa membaca buku Inti Ajaran Islam, atau jika tidak bisa bahasa Inggris, bacalah Hadrat Masih Maud alaihi salam dari sudut pandang tulisan beliau. Topiknya beragam dan menarik, silahkan baca. Anda akan cukup banyak mendapatkan wawasan dari buku tersebut. Jika tidak dapat membaca buku secara utuh, ada juga malfuzat yang ditulis dalam bahasa Urdu yang relatif mudah. Berikanlah perhatian untuk membacanya. Baik Huzur. Jika tidak bisa membaca buku secara utuh, baik Huzur. Bagian pidato yang tercantum di dalam buku Chishmai Marifat yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam suatu jalsah, instruksikan agar bagian itu dibaca. Setelah itu bagian pertama, respon atas berbagai keberatan, bisa dibacakan berikutnya, sekitar 70 hingga 75 halaman, mendekati 50. Silakan instruksikan untuk membaca bagian itu dari buku Chishmah Marifat. Dari sana akan mendapatkan banyak jawaban dari berbagai hal, akan banyak mendapatkan jawaban dari berbagai permasalahan kontemporer untuk masa ini juga. Oke, baik Huzur. Anda memiliki banyak mubalik, silakan minta bantuan mereka. Anda mubalik? Bukan Huzur. Ya, setiap ansar mubalik juga. Pertama, ia menjadi murabbi di rumahnya, lalu di lingkungan sekitarnya, lalu di daerah yang lebih luas, kemudian di seluruh negerinya. Baik Huzur, insya Allah. Tarbiyat dan taklim, jika keduanya aktif, maka bidang mal, tahrik jadid, wakfi jadid, dan yang memerlukan pengorbanan lainnya akan dengan sendirinya aktif. Ketika berbicara kepada Qaid Mal, Huzur memberikan nasihat bahwa ketika Ansarullah menyetorkan candah dan anggarannya, mereka juga harus selalu teguh di atas kejujuran. Huzur, kami mengumpulkan anggaran dari mereka dan mengingatkan mereka berkali-kali, namun mereka mengatakan bahwa pendapatan mereka sekian atau sekian.
Oke, namun sampaikan kepada mereka untuk jangan mengatakan bahwa penghasilan mereka sekian. Katakan kepada mereka bahwa saya bisa memberikan sekian dan sekian. Sekurang-kurangnya dengan cara ini, mereka tidak akan berbohong. Hendaknya mereka tidak berbohong, baik itu ketika menulis anggaran atau ketika membayar canda. Jangan memberikan keterangan yang keliru. Memberikan keterangan dusta demi uang, apa gunanya? Jika mereka mengatakan bahwa mereka hanya bisa memberikan sekian dan sekian, silahkan terima. Kami akan menerima sekian dari Anda, namun jangan katakan bahwa pendapatan saya sekian. Baik, Huzur. Oke, baik, Huzur. Seseorang bisa membayarkan semampunya, namun jangan memberikan keterangan dusta. Biasakanlah untuk berkata jujur. Dan ini adalah tugas bidang tarbiyat. Ketika mulakat, Huzur memberikan petunjuk umum dan hal-hal apa saja yang harus mereka fokuskan sebagai pengurus. Peganglah kejujuran, berikan perhatian pada sholat, bacalah Al-Quran, tilawatkanlah, dan berusahalah untuk memahaminya. Bacalah buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dan berusaha untuk memahaminya. Dan jika tidak bisa membaca buku sepenuhnya, sekurang-kurangnya beragam topik yang sudah ada dan dikumpulkan di dalam buku-buku, mulailah baca itu dan tanamkan kebiasaan untuk itu. Dan teguhlah di atas kejujuran. Lakukanlah khidmat khalaq di rumah-rumah, fokuslah pada tarbiyat dan tampilkan teladan. Jika Anda menegakkan teladan di rumah, maka Anda akan dapat memperbaiki lingkungan sekitar. Inilah beberapa poin yang harus Anda amalkan. Saya ingat suatu ketika Anda hadir dalam suatu kesempatan ijtima, di mana dengan bangganya pihak Ansar mengatakan bahwa 35% Ansar melaksanakan sholat. 35% Ansar melakukan sholat bukanlah sesuatu hal yang hebat, maupun sholat berjamaah. Bagi yang rumahnya jauh dari masjid atau center, sekurang-kurangnya biasakan di rumah-rumah untuk melakukan sholat berjamaah. Sekurang-kurangnya kumpulkan anak dan istri lalu melaksanakan sholat berjamaah di rumah, sehingga akan timbul kesadaran pentingnya sholat berjamaah di dalam diri mereka. Ketika mulakat, beberapa anggota Amilah dapatkan kesempatan untuk menanyakan berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Assalamualaikum Huzur, saya Kaid Sehat Jasmani. Kami bekerja sama dengan bidang tabligh dan berusaha agar Ansar membawa kenalan non-Ahmadi ke dalam acara-acara jemaat, lalu diadakan acara olahraga bersama. Dalam hal ini, Ansar datang jangan hanya untuk olahraga saja, melainkan harus terjalin hubungan dengan jemaat untuk tahapan selanjutnya. Karena usia Ansar adalah sedemikian rupa, di mana harus mulai mengkhawatirkan kehidupan yang akan dihadapi di akhirat, ciptakanlah kesadaran itu. Ada berapa Ansar yang tergolong Safdom? Ada 3.400 Huzur. Berapa yang melakukan olahraga? 1.400 Ansar diantaranya mereka memiliki sepeda. Kalau sepeda hanya dipajang saja di rumah, apa manfaatnya? Huzur, kami membuat program untuk itu. Apakah Anda sendiri bersepeda? Iya, Huzur. Kalau ke kantor Anda mengendarai mobil atau sepeda? Kalau ke kantor saya mengendarai mobil, Huzur. Kenapa? Seberapa jauh? Untuk menempuh ke Peace Village, sekitar 20 km. Tidak apa-apa, biasakan naik sepeda tiap hari. Dengan begitu Anda memperlihatkan contoh. Baik, Huzur, insya Allah. Jika Anda memberikan contoh, maka akan diikuti. Anda pernah menempuh perjalanan dengan sepeda? Iya, Huzur, pada minggu lalu kami mengadakan acara bersepeda yang diikuti oleh lebih dari 500 Ansar. Berapa kilometer jauhnya? Huzur, karena sebagian Ansar ada yang tidak berpartisipasi, sehingga untuk menarik mereka, kami hanya menetapkan jarak 5 hingga 15 km. Wah, hebat sekali. Kemarin dari UK ada 50 dan bergabung juga para pengendara sepeda dari berbagai belahan dunia dan menjadi sarana tabligh di Spanyol. Mereka menempuh perjalanan 250 hingga 300 km. Jadi adakan event yang terpisah seperti ini. Buatkan program terpisah untuk para Ansor yang masih perlu dorongan dengan mereka yang sudah berpengalaman. Dan jadikan mereka sebagai sarana untuk tabligh, agar mereka bisa membagikan literatur dan bertabligh. Kan orang-orang dari Jepang dan dari berbagai negara lainnya untuk bergabung dalam event tersebut. Yakni Asosiasi Pengendara Sepeda telah dikontak. Dari tim mereka bergabung sekitar 50 atau 60 pengendara. Mereka menempuh jarak dari Droabad ke Cordoba dan menempuh rute lain juga. Dengan begitu pintu tabligh pun terbuka. Maksudnya adalah supaya kesehatan pun menjadi baik dan pintu tabligh pun menjadi terbuka. Oke, baik Huzur. Perluaslah cakupan visi Anda. Jangan hanya terbatas dengan hanya merasa cukup bersepeda dengan jarak 5 km atau dengan mengendarai sepeda untuk 1 jam. Pertanyaannya, berapa di antara para kaidin yang mengendarai sepeda? Kesehatan mereka harus baik, sehingga dengan melihat mereka, Ansar yang lainnya akan terdorong
Setelah menjadi Ansar, ada anggapan bahwa Anda menjadi pribadi yang lebih mengesankan jika perut Anda semakin membesar. Hilangkanlah anggapan itu. Oke, baik Huzur. Ansar ingin terlihat berumur tua. Seharusnya jangan kelihatan tua, seharusnya kelihatan muda. Anda adalah pemudanya pemuda. Untuk itu Ansarullah didirikan, kan? Qaid Ishar yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir inisiatif amal, menanyakan bagaimana bidang Ishar dapat menjangkau anggota Ansar untuk memberikan hadiah kecil dan mengetahui keadaan mereka. Tugas Qaid Ishar adalah menghimbau mereka untuk menjadi dermawan. Alih-alih menyuruh mereka memberikan donasi kepada Anda, katakan kepada mereka, berdonasilah ke badan amal. Masih banyak orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Berikanlah untuk mereka, berikanlah sedekah. Berikanlah sumbangan ke badan amal. Ada berbagai badan amal. Anda bisa memberikannya ke HF, ke badan amal yang lokal, bisa juga ke yang level internasional. Katakan kepada mereka bahwa kami tidak meminta untuk kami atau untuk jemaat, melainkan untuk orang-orang yang membutuhkan, yang ada di Afrika, ataupun untuk orang miskin yang ada di negeri-negeri lainnya, untuk mensuplai minuman, makanan kepada mereka, atau untuk warga Palestina, atau apapun lembaga-lembaga yang menampung bantuan. Mereka mensuplai makanan, pakaian untuk warga Palestina. Untuk itu berikanlah untuk mereka. Dan Ansar sudah masuk pada tahapan usia di mana harus fokus pada sedekah dan khairat. Dengan begitu Allah Ta'ala akan memberikan perlakuan baik kepada Anda. Setelah ini kan kehidupan yang kedua. Himbaulah mereka seperti itu. Tidak cukup dengan membahagiakan mereka dengan hadiah-hadiah. Kita harus mengkhidmati orang lain. Tugas Ishar adalah bukan untuk mengkhidmati anggota sendiri. Huzur juga berbicara kepada Qaid Tabligh. Berapa target Anda untuk tabligh? Biari Huzur, tahun ini kami menargetkan 100 bayat. Dengan karunia Allah Ta'ala hingga hari ini, yang telah bayat berjumlah 32 orang. Berapa jumlah penduduk Kanada? 42 juta Huzur. Berarti kalau targetnya 100, Anda memerlukan waktu berabad-abad. Berapa literatur yang sudah didistribusikan? 32.000 leaflet Huzur. Pencapaian apa dengan jumlah sekian? Ketika saya sampaikan skema pada masa itu, jika Anda membagikan kepada 10% dari jumlah penduduk Kanada, mungkin hingga sekarang sudah sampai kepada 10%-nya. Ini 4,2 juta penduduk warga Kanada. Berarti tidak ada pengenalan terhadap jemaat. Dengan menjumpai beberapa politikus dan berinteraksi dengan Perdana Menteri, lalu beranggapan bahwa kami sudah meraih pencapaian yang besar, perlu juga untuk sampai kepada penduduk, jangan hanya kepada para pembesar saja. Kali ini mereka bertanya kepada saya, apakah perlu kami mengundang para politikus ini ke jalsa? Saya katakan bahwa jalsa adalah event untuk tarbiyat anggota. Fokuskan program-program kita pada tabligh dan tarbiyat, dan ciptakan satu gejolak semangat di dalam diri orang-orang bahwa apa tujuan mereka sebenarnya. Karena konsentrasi lebih dan fokus diberikan pada hasil akhir tersebut. Namun para wanita maupun pria tidak memberikan perhatian akan hal itu. Dengan membanggakan bahwa Menteri Anu telah mengunjungi kita, politikus ini dan itu, lalu Perdana Menteri berkunjung, lalu menyampaikan pidato, yang diterbitkan di surat kabar. Penerbitan seperti ini bukanlah sesuatu yang hebat. Yang hebat itu adalah seberapa banyak kita meningkatkan tarbiyat kita. Seberapa banyak kita telah mengurusi anggota kita. Inilah hal-hal yang merupakan tugas bidang tarbiyat dan tabligh. Dan tugas semuanya untuk bekerja sama. Begitu juga para mubaligh. InsyaAllah Huzur. Huzur, kita berdoa secara rutin agar kondisi dunia menjadi lebih baik atau jangan sampai terjadi peperangan. Huzur, pertanyaan saya adalah apakah kemenangan Islam ini bersyaratkan adanya perangan besar atau perang dunia? Tidak disyaratkan seperti itu. Di mana ada tertulis bersyarat? Ya, jika kondisinya tetap seperti ini, Hazrat Masih Maud Islam telah menulis bahwa akan terjadi kehancuran di dunia, dan jika orang-orang tidak merubah keadaan mereka, ini merupakan takdir yang dapat dirubah dengan doa-doa kita. Dan Allah Ta'ala memiliki kekuatan untuk merubah kondisi dunia tanpa menurunkan bencana-bencana yang besar, yang secara umum sejarah membuktikan dan kondisi dunia memberitahukan bahwa nampaknya sulit bagi dunia untuk merubah keadaannya. Untuk itu ada kemungkinan besar terjadinya kehancuran atau terjadi peperangan. Setelah itu orang-orang akan condong kepada Allah Ta'ala. Untuk itu saya katakan, pertama-tama perkenalkan diri kita. Namun dari 42 juta penduduk Kanada, Anda baru mendistribusikan 25.000 literatur. Dengan itu saja, apa yang ingin Anda informasikan kepada dunia? Beritahukan dunia bahwa kehancuran ini bisa saja datang. Untuk itu berikanlah perhatian kepada Allah Ta'ala.
Ini merupakan satu sarana untuk selamat. Supaya di kemudian hari, meskipun mereka tidak kembali, kurang-kurangnya timbul kesadaran dalam diri mereka bahwa sebelum ini ada orang-orang yang menarik perhatian kami akan hal tersebut. Jadi ketika kehancuran terjadi, sebagian orang selamat, akan timbul kecenderungan di dalam diri mereka. Lalu mereka datang kepada Anda. Pertama-tama, tugas kita adalah memperkenalkan diri kepada mereka, menyampaikan pesan kepada mereka. Itu perlu, dan Hazrat Masih Maud Islam pun telah berdoa untuk terhindar dari kehancuran. Bahkan ketika wabah tahun merebak pun beliau berdoa. Beliau berdoa dengan penuh rintihan. Jadi intinya adalah bagaimana agar dunia rujuk atau condong kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang kondisi sedemikian rupa, sesuatu disyaratkan dengan kehancuran. Namun Allah Ta'ala pun berkuasa untuk merubah kondisi tanpa adanya kehancuran. Untuk itu tugas kita adalah berupaya untuk menyampaikan pesan jemaat kepada mereka, dan bersamaan dengan itu panjatkanlah doa-doa agar Allah Ta'ala pun menyelamatkan dunia dari kehancuran ini. Namun jika manusia tidak kembali kepada Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala lah yang akan unggul. Baik Huzur, setelah selesai mulakat, para anggota Amillah mendapatkan kesempatan untuk berfoto dengan Huzur. Itulah ringkasan mulakat yang diadakan pekan ini. Kami akhiri dengan segmen terakhir, yakni ringkasan khutbah Jum'ah. Pada khutbah Jum'ah kali ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz berbicara mengenai dukungan Allah Ta'ala kepada khilafat. Huzur Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz merujuk pada berdirinya khilafat pasca kewafatan Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan bagaimana sesuai dengan janjinya Allah Ta'ala telah memberkati dalam setiap langkahnya. Selanjutnya, pasca kewafatan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah, Allah Ta'ala sekali lagi mewujudkan pemenuhan janjinya dengan terpilihnya khalifah kelima. Terlepas dari banyaknya kekurangan yang saya miliki, Allah Ta'ala memberikan dukungannya kepada saya dan bantuan yang luar biasa, sehingga jemaat terus mengalami kemajuan lebih jauh. Jemaat Ahmadiyah didirikan di puluhan negara lainnya, dan nizam jemaat selanjutnya didirikan di puluhan negara dan di ratusan kota dan wilayah. Allah Ta'ala membimbing manusia dengan menunjukkan pertolongan dan dukungannya bagi khilafat, dan menanamkan semangat dalam hati orang-orang untuk menjalin ikatan dengan khilafat, dan dengan demikian menyediakan sarana untuk membangun jemaat hamba-hamba yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala terus menunjukkan tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda menakjubkan akan jalinan para Ahmadi dengan khilafat dan keberhasilan jemaat memang pasti terjadi, karena ini adalah janji yang dijamin oleh Allah Ta'ala dan kemudian dinubuatkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tidak melupakan janji-janjinya. Dia juga tidak mengingkari janjinya, atau bahkan sedikit pun tidak gagal dalam memenuhi nubuatan Hadrat Rasulullah SAW yang paling dicintainya.